Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, semoga Allah senantiasa membolak-balikkan hati kita untuk senantiasa siap menerima setiap ilmu dan setiap kebenaran yang Allah kirimkan melalui kitab dan melalui sunnahnya. Semoga kita mampu mengkondisikan hati kita sebagaimana gelas yang kosong untuk mudah menerima setiap asupan kebenaran yang disajikan oleh kitabullah dan sunnah. Tidaklah seseorang ketika mencari ilmu ketika hatinya penuh, maka setiap nasihat yang datang kepadanya akan terlempar keluar. Oleh karenanya inilah pentingnya bagi kita setiap kita belajar, selain kita mengikhlaskan niat kita senantiasa berupaya betul semoga senantiasa hati kita kosong. Semoga hati kita sebagaimana gelas yang kosong, mudah untuk menerima setiap petuah, setiap kebenaran yang dinasihatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah hadirkan pada kehidupan kita. Betapa sempurnanya Allah mengatur setiap detail pada kehidupan kita. Dan betapa sempurnanya Allah di dalam sifat Rahman dan sifat Rahimnya pada kehidupan setiap makhluknya. Kalaupun ada seseorang yang bermaksiat di dalam kamar, saking begitu sempurna sifat Rahman yang Allah miliki, Allah masih kirimkan udara melalui celah pintu dan celah jendelanya, supaya dia tetap bisa bernafas walaupun dia sedang bermaksiat di dalam kamar yang pengap itu. Itu menunjukkan kepada kita, sungguh Allah itu sempurna. Dan Allah selalu menghadirkan banyak sekali perkara di sekitar kita untuk menjadikan kita selalu mampu bersyukur, karena kesyukuran itu melapangkan. Kesyukuran itu membahagiakan. Kesyukuran itu memberikan kualitas makna pada kehidupan kita. Bersyukurlah. Dan semoga kehidupan kita bukan hanya sekedar autopilot, menjalani rutinitas, aktivitas, tapi kita tidak memberi makna kesyukuran pada apa yang kita lihat, pada apa yang kita peroleh, pada apa yang kita dengar. Syukur itu kunci kebaikan. Siapapun yang hilang kesyukurannya, berarti dia telah kehilangan kunci kebaikan dalam hidupnya. Seluruh penuntut ilmu yang semoga Allah rahmati, kita dalam kehidupan tidak akan pernah mampu mendapatkan kualitas dalam kehidupan kita sampai kita memiliki pikiran-pikiran yang positif. Hari ini kita hidup pada zaman yang sangat rentan dan sangat rentan sekali untuk mendapatkan banyak manusia itu kacau di dalam mereka berpikir. Banyak yang negatif di dalam mereka berpikir, mindset mereka. Sampai akhirnya kita menjumpai lahirnya banyak sekali penyimpangan, dan kita menjumpai banyak sekali mental kesehatan kejiwaan yang menurun bahkan rusak pada beberapa waktu yang terakhir ini, disebabkan karena sulitnya manusia hari ini untuk mengontrol pikirannya supaya pikiran mereka itu berada pada satu mindset yang positif. Kalau kita sepakat dengan perkara ini, kita tentunya harus paham bahwasanya untuk mengontrol pikiran kita supaya kita memiliki pemikiran yang positif dalam mindset yang kita miliki, maka sesungguhnya tidak ada perkara yang harus kita perhatikan kecuali adalah hati kita. Karena hati kita itu adalah komponen paling penting. Dia disebut dengan raja statusnya, di mana yang mengimport segala sesuatu kepada pikiran itu dimulai dari hati. Kalau hatinya sakit, apapun yang diimpor ke pemikirannya, maka itu pun akan selalu bermuatan dengan sesuatu yang negatif. Tapi ketika hatinya adalah hati yang sehat, maka sesungguhnya segala sesuatu yang dialirkan ke pemikiran ataupun ke dalam pikiran, maka pikiran-pikiran itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Inilah betapa pentingnya kondisi hati dalam menghadapi kondisi hari ini yang tidak karuan. Di mana kalau kita ingin mendapatkan kualitas pada kehidupan kita, mengontrol pikiran kita pada satu narasi yang positif, mindset yang positif, maka sesungguhnya yang harus kita perhatikan itu adalah hati kita. Karena hati, impact-nya itu kepada seluruh tubuh. Ketika hati kita menjadi hati yang sehat, maka yang lainnya akan merasakan dampak dari sehatnya hati. Jantungnya akan merasakan dampaknya.
ya, lambungnya, livernya, semua akan merasakan dampaknya ketika hati itu dalam kondisi yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fa in saluhat salahatil a'mal kullaha. Kalau hatinya itu baik, seluruh yang lainnya pun akan menjadi baik. Amal ibadahnya menjadi baik, pikirannya pun menjadi baik, mindsetnya pun akan menjadi baik. Itu bermula dari satu kondisi hati yang baik. Tapi ketika hatinya bermasalah, hatinya sedang mengalami berantakan, kondisi yang berantakan, maka semua itu merasakan dampaknya. Jantung akan merasakan dampaknya, apa yang dirasakan oleh hati, livernya, lambungnya, pikirannya, semua akan merasakan negatif dari apa yang dirasakan oleh hati ketika sedang bermasalah. Inilah yang menjadikan kita paham betapa pentingnya masalah pikiran, dan masalah pikiran ini tergantung pada bagaimana hati kita. Kita tentunya sering sekali melihat satu kasus, kita sering sekali melihat bukti. Bagaimana kita menjumpai ada seseorang yang terkadang makannya mungkin biasa, tidak terlalu sehat, tapi kualitas kesehatannya jauh lebih baik daripada mereka yang terkadang terjaga makanannya tetapi tidak terjaga pikirannya, tidak terjaga pola pikirnya. Walaupun dia makan sehat, tapi kalau pola pikirnya adalah pola pikir yang negatif karena dampak dari hati yang bermasalah, maka banyak penyakit pula yang dia dapatkan dan banyak masalah pula yang dia jumpai pada jejak kehidupannya. Sebaliknya, kadang-kadang kita jumpai ada orang yang mungkin makannya tidak terlalu sehat. Ya mungkin makannya masih kadang-kadang agak melampaui batas. Tapi karena dia memiliki pola pikir ataupun ketika dia memiliki hati yang baik gitu, maka pikirannya pun, mindsetnya pun adalah positif dan akhirnya kadang kondisi kesehatannya itu bisa lebih stabil daripada mereka yang makan sehat tetapi pikirannya tidak dikontrol. Dan inilah yang semakin menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita semakin mengerti betapa pentingnya masalah hati, karena sesungguhnya hati itu berkaitan pada pikiran kita dan berkaitan kepada seluruh organ tubuh yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang menyampaikan, perhatikanlah hatimu, sesungguhnya hatimu sebagaimana kedudukan seorang raja. Kalau dia baik, maka seluruh anggota badan, seluruh anggota yang lainnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia bermasalah, maka seluruh yang lainnya pun akan menjadi bermasalah. Inilah yang menjadikan kita memahami, kita sangat berhajat besar untuk memperhatikan tentang masalah tazkiyatun nafas. Ilmu yang sejatinya kita butuhkan untuk mengontrol pikiran kita, supaya kita selalu pada mindset yang positif, supaya kita tidak terkena imbas dari sebuah penyakit mental illness ketika kita memperhatikan kondisi hati kita, bagaimana menterapi hati kita, bagaimana menyehatkan hati kita, bagaimana menjaga kualitas kesehatan hati kita, supaya kualitas kehidupan itu dimulai ketika seseorang telah memiliki hati yang selalu terjaga dalam pusaran kebaikannya. Inilah kenapa kita mempelajari kitab Tazkiyatun Nafas. Mari kita buka pada halaman 46. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah membahas betapa besarnya kondisi hati kita itu sangat membutuhkan tentang sebuah nutrisi. Dan bagaimana kita harus menjadi pelaku-pelaku atau pemilik hati yang senantiasa peduli tentang kondisi hati kita. Banyak orang yang terkadang mampu memperhatikan penampilannya setiap waktu, memperhatikan bagaimana wujudnya ketika di depan cermin, dan bagaimana memperhatikan ketika fotonya tertera di feed-nya Instagram. Tapi sedikit sekali di antara kita yang memperhatikan bagaimana penampilan dan kondisi hatinya. Banyak orang yang mampu melihat kehidupan orang lain yang begitu jauh dari tempatnya dia tinggal, tapi ternyata dia belum tentu mampu untuk mengenali hatinya, bagaimana kondisinya dan bagaimana keadaannya. Dan ini adalah satu musibah, bukan musibah kecil tetapi musibah besar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya kalau ada manusia sudah tidak peduli dengan hatinya, lalu dia tidak peduli tentang bagaimana hatinya, bagaimana kesehatannya, bagaimana keadaan yang ada pada hatinya, lalu yang pemilik hati itu saja tidak peduli, maka inilah yang akan berakhir dengan banyak kecelakaan pada hidup. Dan inilah yang akan menjadikan setiap masalah tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah mendapatkan solusi kalau setiap orang
selalu memperhatikan penampilannya, memperhatikan orang-orang yang jauh, memperhatikan setiap apa yang dia jumpai di feed Instagram, di sosial media, tetapi justru dia tidak memperhatikan hati. Padahal organ yang paling sensitif yang harus selalu kita perhatikan itu adalah masalah hati kita. شكرا هديت قلبي شكرا